Berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Saya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Pengamat politik Rocky Gerung menggulai juru bicara Gibranku di acara Rakyat Bersuara. Rocky mengatakan bahwa ia lebih tahu Gibran ketimbang dirinya. Bahkan, isi pertemuan Rocky dengan Gibran hanya 7% yang diungkapkan ke publik. 93%-nya tidak diungkapkan oleh Rocky Gerung ke publik. Rocky mengaku pertemuan dengan Gibran tersebut banyak menceritakan keluh kesah Gibran Raka Buming Raka saat ikut berpolitik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu 10% lagi boleh lah. kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh, dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Rocky Gerung lalu mempertanyakan kepada juru bicara Gibranku apakah ia telah membaca tulisannya yang pertama kali dimuat di jurnal PSI. Pasalnya, saat ini PSI ganti haluan. Dari dulunya adalah partai anak muda, kini akan dipimpin oleh generasi tua. Artinya tidak punya idealisme terkait dengan partai anak muda. Selain itu, Rocky juga mengkonter pernyataan dari juru bicara Gibran terkait dengan gerakan Purnawirawan yang ingin memakzulkan Gibran. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu. Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi yang pernah saya tulis itu. Bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan? Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini
mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik tuh. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Iya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya, maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan. Sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, yaitu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya, melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu, karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi, dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi kalau kita membahasakan ini akan menyanggah ini, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa? Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia, Ya. bukan negara Eropa, Oke. bukan negara Amerika, yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Jadi gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang model mereka. Mereka sudah biasa, tadi Pak Arianto katakan, untuk ciuman mereka udah biasa. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, ya, adab dan etika itu dikedepankan orang Dindaku. Saya juga orang Timur. Jadi gini, ini kalau melanggar demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi saya bilang, etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan, ya. Tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Kenapa saya katakan? Jangan membantu semua. Juru bicara Jokowi Mania kembali mempertontonkan kelasnya saat berdiskusi bersama mahasiswa. Ia kembali ngegas saat berdebat dengan mahasiswa. Awalnya, mahasiswa tersebut mengungkapkan jika demokrasi di Indonesia belum siap. Pasalnya, ada seorang mahasiswa yang mengunggah meme foto Jokowi dengan Prabowo langsung ditangkap oleh polisi. Padahal di Amerika sendiri pernah dipertontonkan saat seniman Amerika menggambar mural antara Donald Trump dengan Putin saat berciuman. Namun, tanggapan juru bicara Jokowi Mania tidak berkelas. Ia terus ngegas dengan dalih etika. Padahal jika kembali ke soal Fufu Fafa, ia harusnya berkaca. Ini orang-orang apa nih, Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Apa komentarnya? Ya, apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua,
setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti kondisinya. Nah, MP1. Dia kembali, MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP di Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia mengambil di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini harus jago bagi demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Satu hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu mengganti. Kalau bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Terjadi perdebatan panas antara Rocky Gerung dengan juru bicara Jokowi Mania, Andi, terkait dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang. Menurut Gibran, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Untuk itu perlu mempersiapkannya mulai sekarang. Namun Rocky Gerung mengkritik pernyataan wakil presiden tersebut karena menurutnya ia tidak dapat memahami makna istilah dari bonus demografi. Ya, punya pengetahuan. Coba belajar sedikit lah ekonomi 101, public policy 101, apalagi logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environmental ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan tuh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap gitu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia, nggak ada poin di sini. nggak ada poin di sana. Menurut Rocky, bonus demografi akan benar-benar terjadi jika bersamaan dengan bonus-bonus lainnya. Hal tersebut tidak hanya berbicara terkait jumlah penduduk, namun juga bagaimana kualitas mereka. Maka yang perlu menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini mestinya pendidikan anak-anak Indonesia. Menurut Rocky, jangan terlebih dahulu berbicara tentang bonus demografi jika yang menjadi pekerjaan rumah paling utama belum selesai dikerjakan, padahal itu merupakan penunjang kemajuan. Apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang wakil presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Justru Indonesia. sangat penting itu diucapkan oleh wakil presiden. Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya wakil presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan human development index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin wakil presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. dua semester mendatang kita investasikan ulang. Begitu sirkular ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini mau dibela dengan cara apapun udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya karena dipaksakan naik kelas, belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden waktunya itu. Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke, kita fokus dulu, Bung. Bukan begitu. Enggak gitu, Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus demografi. Ini satu paket. Oke. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak wakil presiden. Menurut Rocky, tidak heran jika Gibran tidak memahami istilah semacam itu karena yang disampaikan tidak keluar dari pikirannya sendiri. Hal tersebut terlihat saat Gibran berbicara di depan kamera. Tatapannya terlihat kosong. Jika memang disampaikan tersebut telah terkonsep di dalam kepalanya,
maka dengan segala teknik apapun bisa ditaklukkan. Demikian, lebih senang untuk orang Indonesia, karena pun kalau yang lembur, dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur. Beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu, Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi, mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi ngerasa ada yang underestimate? Kalau tadi komen-komen yang dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky dianggap pesimis nih melihat masa depan Saya Indonesia. seorang pesimis yang rasional, dia optimis yang irasional.